Sanksi pidana dalam bentuk ancaman tertingginya 2 hari kurungan atau denda 250.000. Bang, ini kok Namun bagi unit usaha seperti restoran atau kegiatan penanggung jawab kegiatan semacamnya itu 1 bulan kurungan ancamannya dan maksimal 15 juta rupiah. Itu sanksi sosial dan sanksi pidana. Sanksi sosial itu bagi perorangan dan kelompok usaha, termasuk juga penanggung jawab kegiatan dan instansi pemerintah. Nah, sanksi sosial ini bila mana jadi perda ini sudah ditetapkan, kita minta waktu 7 hari sosialisasi. Nah, hari ke-8 itu sanksi sosial bisa diterapkan. Dalam bentuk yang pertama itu adalah sanksi untuk membersihkan infrastruktur publik. Misalnya tidak pakai masker, dia 1,5 jam diminta untuk membersihkan toilet masjid raya misalnya, atau denda 100.000. Untuk pidana, Sanksi pidana hanya bisa dilakukan setelah sanksi sosial itu telah dilakukan. Kalau sanksi sosial telah dilakukan dan masih melakukan pelanggaran juga, maka jatuh sanksi pidana dalam bentuk ancaman tertingginya 2 hari kurungan atau denda 250.000. Bang, ini kok Namun bagi unit usaha seperti restoran atau kegiatan penanggung jawab kegiatan semacamnya itu 1 bulan kurungan ancamannya dan maksimal 15 juta rupiah. Ini dendanya. ya kenapa bisa Ini perda tercepat se-Indonesia dan perda juga kali pertama yang kita terapkan sanksinya. kenapa bisa cepat ini, Bang? Cepat karena memang kita mendengar aspirasi dari beberapa komponen masyarakat terkait persoalan tumbuh besarnya terkonfirmasi positif, termasuk juga kondisi rumah sakit kita yang banyak crowded, termasuk juga kondisi nakes yang hari ini mereka juga agak kelelahan, dan kita menjawab itu sehingganya tidak ada jalan lain adalah memutus mata rantai dari hulu, sehingganya di hilir bisa tertangani dengan baik, sehingga kita percepat maraton siang, malam, pagi, termasuk juga dengan RDP, rapat dengan pendapat dengan Pemkab, Pemko, dengan kepolisian, termasuk juga dengan ahli epidemiologi, para dokter, para pimpinan rumah sakit, para ulama, Elkam, Nenek Mama, Bro Kando, serta unsur pers sendiri kita libatkan untuk menyerap, mendengar aspirasi, pandangan, pemikiran, serta harapan mereka terkait persoalan pandemi ini. Umumnya berkeinginan ini perda segera ditetapkan dan bersetuju sanksi sosial dan sanksi pidana juga diterapkan. Untuk apa? Untuk menciptakan kesadaran bersama secara bersinergi bersama-sama untuk bergotong royong taat pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. kita ketok palu dengan DPRD perda terkait dengan adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang paling penting adalah perda ini memuat sanksi pidana, baik pidana denda, uang, dan juga kurungan tahanan. Dan ini adalah suatu upaya efek jerah dan sekaligus menguatkan kepada masyarakat di Sumatera Barat, tidak kecuali siapapun, ASN, pejabat, TNI, Polri, tenaga kesehatan, masyarakat umum semua di Sumatera Barat harus mengikuti protokol kesehatan COVID. Pakai masker, yang positif harus isolasi, yang kontak erat harus di swab, kalau tidak mau maka akan diambil oleh polisi, ada sanksi dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan dengan DPRD, perda ini bisa menguatkan disiplin protokol kesehatan di Sumatera Barat, sehingga insya Allah dengan upaya ini bisa mengurangi penambahan positif COVID di Sumatera Barat. Kapan bisa mulai di Seminggu ke depan kita sosialisasi dan setelah itu kita bisa terapkan. eksekusinya? Ada tim khusus, Pak? Ada tim piring, nanti ada tim langsung dari kepolisian, dari kejaksaan,
hakim bisa di tempat langsung diputuskan mau denda sehari 2 hari atau sebulan atau uangnya 100.000. Nanti ada perorangan, ada pengusaha, ada kelompok dan lain sebagainya. Nanti sudah diatur oleh Perda. Ini perda mandatori, Pak? Ya, mandatori untuk seluruh kota kabupaten di Sumatera Barat, tinggal ikuti saja. Nanti malam kita jam 8 rapat dengan Bupati Wali Kota, dengan Polda, dengan hakim dan juga jaksa dan yang terkait lainnya. Pak, katanya ada